Salah satu rumah sakit milik BUMN yang disiapkan untuk mengenangani pasien positif corona adalah Rumah Sakit Pertamina Jaya. Rumah sakit ini, saudara, siap menerima pasien positif corona mulai besok. Rumah Sakit Pertamina Jaya mempersiapkan 70 ruang rawat dengan 20 dokter spesialis yang dipersiapkan untuk merawat pasien positif corona. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan laboratorium yang mampu mengecek 1.300 sampel tes swab. Menurut rencana, rumah sakit ini akan mulai dapat menerima pasien positif corona besok. Selain di Jakarta, rumah sakit darurat corona di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau juga mulai beroperasi hari Senin ini. Meski demikian, rumah sakit belum bisa menerima pasien karena masih harus menguji fungsi beragam peralatan medis. Rumah sakit darurat Pulau Galang, Batam terdiri dari 380 ruang rawat, masing-masing untuk orang tanpa gejala, pasien dengan pengawasan, dan pasien positif corona. Ada 50 tenaga medis yang akan bertugas di Rumah Sakit Pulau Galang. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan bahkan berencana mengirimkan 100 tenaga medis untuk memperkuat pelayanan di Rumah Sakit Pulau Galang. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Feni Sinuraya. Feni, bagaimana kesiapan RSPJ untuk merawat pasien corona? Apa saja fasilitas yang disediakan di sana, Feni? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Ibrahim, baru saja tadi Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan terhadap kesiapan Rumah Sakit Pertamina Jaya untuk merawat pasien dalam pengawasan atau PDP kasus COVID-19. Tadi disebutkan bahwa sudah siap, sudah hampir rampung begitu segala kelengkapan medisnya. Persiapan dilakukan setidaknya selama 3 minggu terakhir usai kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir ke Rumah Sakit Pertamina Jaya pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Ada sejumlah hal yang kemudian kami catat dalam peninjauan yang dilakukan oleh Menteri BUMN pada hari ini adalah salah satunya setidaknya ada 160 tempat tidur Ibrahim yang nantinya akan disiapkan. Dan 160 tempat tidur ini akan ditempatkan dalam ruangan bertekanan negatif. Jadi dalam artian udara yang ada di dalam ruang isolasi ini akan melalui teknologi penyaringan sehingga kemudian udara yang keluar dari ruang isolasi ini sudah disaring dan kandungannya sama dengan udara di lingkungan sekitar atau di luar ruang isolasi, sehingga ini setidaknya bisa menjadi salah satu informasi untuk menenangkan warga masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Selain 160 tempat tidur yang ditempatkan di ruangan bertekanan udara negatif, juga akan ada tempat tidur yang ditempatkan begitu dengan fasilitas ICU. Selain itu, Ibrahim, yang juga menarik ataupun juga dalam kelengkapan medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya adalah kecanggihan teknologi yang sudah mulai diterapkan. Jadi kami memantau bahwa nantinya selama di Rumah Sakit Pertamina Jaya akan ada 2 robot yang dipersiapkan. Robot pertama ini namanya adalah Eni. Kemudian robot kedua namanya adalah Teni. Jadi robot Eni dan robot Teni ini nantinya akan digunakan untuk membantu perawatan pasien dalam pengawasan COVID-19 di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Robot Eni nantinya akan digunakan untuk membawa makanan, kemudian juga obat, dan segala kelengkapan lain untuk pasien. Sementara kalau robot Teni ini akan digunakan untuk mengontrol atau setidaknya sebagai media komunikasi antara tim medis dan juga pasien. Jadi ini juga untuk menguatkan social distancing atau physical distancing antara tim medis dan juga para pasien yang nantinya akan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Jadi ada kecanggihan teknologi yang kemudian akan menyertai kelengkapan medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ibrahim. Ya, Feni, jadi sudah ada kepastian esok Rumah Sakit Pertamina Jaya akan menerima pasien corona. Ini bagaimana alurnya? Apakah tidak mengganggu layanan umum di sana, Feni?
Iya, informasi yang kami dapatkan tadi dari Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa untuk operasional dari Rumah Sakit Pertamina Jaya ini akan dilakukan pada hari Jumat pekan ini, Ibrahim. Jadi informasi terbarunya, kalau sebelumnya memang diestimasikan atau direncanakan akan dioperasionalkan pada hari Selasa esok, namun informasi terbaru yang kami peroleh nantinya akan dioperasikan pada hari Jumat pekan ini. Tidak hanya pengoperasian Rumah Sakit Pertamina Jaya, tapi juga laboratorium untuk menampung atau juga mengecek setidaknya 1.300 sampel. Kalau untuk pelayanan rumah sakit lainnya, Ibrahim, ini sejak Menteri BUMN datang ke Rumah Sakit Pertamina Jaya pada tanggal 11 Maret lalu, pada tanggal 13, Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah tidak lagi melayani pasien baru, dan pada tanggal 16, seluruh layanan rumah sakit umum ini sudah dihentikan, dan pasien-pasien yang rawat inap, pasien lama rawat inap ini kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Jadi di Rumah Sakit Pertamina Jaya ini fokus untuk penanganan pasien dalam pengawasan COVID-19, sementara pasien lain sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ibrahim. Baik, terima kasih Feni Sinuraya untuk laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta.